Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa madana bi asrarihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Hadratal min para muhibbin muhibbat, di mana saya ada alhamdulillah kali dalam yaitu insyaallah akan jelaskan masalah tentang di sini ada pertanyaan dari para santriawan atau para santriawati di sini bertanya tentang masalah takziah. Dahsyatnya pahala takziah. Apa memang benar kita ngelayat takziah itu bahasanya bahasa Arab? Kalau bahasa orang dia mah ngalayat naon, ngalayat nu maot. Jadi ngalayat bagaimana takziah hukumnya bagaimana? Apakah wajib, sunnah, makruh, mubah dan lain sebagainya? Apakah haram atau yang enggak dibolehkan orang-orang sana tuh sebelah sana alirannya enggak boleh tahlil, takziah dan lain sebagainya? Memang ada atau memang dahsyat enggak pahala takziah? Kita sebelum menjelaskan ada bahasa takziah. Mahiyat takziah, apa itu takziah? Takziah itu adalah mendatangi orang yang ketika kena musibah atau kematian. Ketika kita datang, baik itu yang sakit atau sudah menjadi mayit, namanya jenazah, kita itu sunnahnya datang assalamualaikum, terus masuk, terus duduk di pinggir jenazah, berdoa, setelah berdoa baca surat Yasin dan lain sebagainya. Itulah aturan takziah. Jangan ini mah takziah datang ke orang ngelayat bawa beras, atau ibu-ibu mah ngelayat bawa beras, datang-datang ke orang yang meninggal malah gibah, malah ngobrolin ini itu macem-macem. Bukannya idholus surur, bukannya berdoa, mendoain kepada orang yang ditinggalkan, menghibur kepada orang yang tiba kena musibah. Ini mah malah cakap-cakap, ngopi-ngopi, ngerokok. Padahal aturannya bukan gitu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika takziah kita datang bersalaman, berduka cita, mengucapkan duka cita, memberikan nasihat atau memberikan satu pepatah yaitu sobru watawasobi sobr. Jadi berwasiat kepada kesobaran. Sobar ya, misalnya keluarga, alhamdulillah saya di sini insyaallah akan menemani selama takziah 3 hari kan sunnah takziah. Ini mah aturannya begitu malah dilabrak-labrak. Kadang-kadang tinggal ada yang baca surat Yasin, yang bacain Quran mah jenazah cuma 2-3 orang, yang ngobrol mah di depan banyak. Padahal bukan begitu. Gitu. Kembali kepada masalah dahsyatnya takziah. Ketika kita lurus, ketika kita sesuai aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan takziah, yaitu datang menghibur orang yang kena musibah, mendoakan yang kena musibah, mendoakan jenazah, mayit dan lain sebagainya, tidak ngobrol, tidak gibah, ini bakal akan mendapatkan dahsyatnya pahala. Seperti dahsyatnya mendapatkan pahala, yaitu sama rata dengan orang yang kena musibah. Alhamdulillah. Padahal kita mah nggak kena musibah. Kenapa? Gara-gara kita datang doang ke rumah orang yang meninggal, terus baca surat Yasin, terus mendoakan dengan ikhlas, tidak pingin apa-apa. Itu pahalanya sama derajatnya ketika mendapatkan pahala, yaitu bersama atau derajatnya rata seperti orang yang ditinggalkan kena musibah.
Memang kena musibah itu apa dahsyatnya pahalanya? Ini diantaranya berbagai macam hadis mengatakan, berbagai macam tafsiran atau penjelasan mengatakan, ketika satu keluarga ditimpa musibah, baik itu sakit maupun ditinggal dunia, meninggal dunia di antara keluarganya, maka Allah ketika dia bersobar kepada Allah, ketika dia sadar tentang haknya Allah mengambil masing-masing, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa akan mati, kita sadar, kita tidak merintih-rintih, nangis seperti biasa aja, ini akan mendapatkan pahala satu, yaitu dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga itu akan diangkat derajat, hikmah daripada musibah. Yang kedua diampuni semua dosanya. Orang yang kena musibah ini semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabaran. Alladzina asobathum musibah qalu innahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang iman. Alladzina amanu, alladzina sabaru wa amanu, orang yang sabar, orang yang iman dan sabar. Ketika datang satu musibah, maka dia ucapan yang pertama dikeluarkan dari mulutnya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, kita semua lillah dari Allah, sekarang untuk menuju Allah, dan terakhir bakal kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaring itu sudah diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobar dia, tapi nggak ketawa-tawa. Jadi maksudnya biasa aja, sobar, tawakal. Ini sudah takdirnya, sudah ajalnya, suami saya meninggal atau istri saya meninggal atau keluarga saya meninggal, mudah-mudahan saya ditingkatkan kesabaran. Itu dosanya langsung malaikat cabut semua. Dahsyatnya orang yang ditinggal musibah pun sama derajatnya bagi orang yang takziah, akan mendapatkan diantaranya yaitu pahala, dia naikin derajat. Yang kedua, diampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini kan hebat. Kadang-kadang takziah itu kalau takziah lurus, kalau takziah benar, satu sunahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan kalau takziah itu termasuknya malam harinya ba'da maghrib atau ba'da isya, itu ada tahlilan. Dari haknya 1 hari sampai 3 hari sampai 7 hari. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai 7 hari. Kenapa sampai 7 hari? Karena 1, 3, 7 itu ada fenomenal yang viral di alam barzah. Ketika kita belum sukses, belum selesai, ditanya oleh malaikat munkar wa nakir hari pertama, maka malaikat akan datang lagi hari ketiga, dan datang lagi akan hari ke-7, dan seterusnya 20, 40 dan 100 hari. Tetapi kalau itu hanya formalitas doang datangnya malaikat, ditanya bagaimana, betah enggak di sini. Mudah-mudahan dahsyatnya takziah kita amalkan, kita lurus takziahnya. Jangan suka gibah di tempat takziah, di tempat yang orang musibah, karena itu akan memberatkan orang yang meninggal. Orang yang mati akan merintih kesakitan, menjerit kesakitan ketika kita ada seseorang yang gibah, ketika seseorang ada yang namimah. Na'udzubillah min dalik. Maka mudah-mudahan setelah kita tahu ilmunya tentang takziah, tentang dahsyatnya takziah, yaitu pahalanya sama, yang di takziah yang dilayat, yang melayat sama pahalanya, derajatnya sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa yakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.